Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Oke, pada pembahasan kali ini Wong Anime akan kembali membahas mengenai Tensura. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara spesifik mengenai mekanisme pertahanan lantai labirin, terutama lantai 70 yang kita tahu diisi oleh para tentara undead pimpinan Adalman. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Setiap lantai di labirin Tempest memiliki keunikan masing-masing ketika membicarakan mengenai mekanisme yang mencegah orang-orang, terutama para petualang, untuk merangsek lebih jauh ke dalam labirin. Pada lantai 81 hingga 89 sebagai contoh, lantai yang merupakan daerah kekuasaan Kumara, dia membiarkan monster-monster yang merupakan perwujudan ekornya masing-masing untuk menempati lantai-lantai tersebut dan memberikan tes yang berbeda untuk setiap penantang yang memasuki lantai-lantai tersebut. Sebagai contoh, salah satu ekornya, Pterodactyl, akan memberikan ilusi kelelahan di lantai yang dia kuasai, walaupun peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah dia mengurangi kadar oksigen di udara sedikit demi sedikit hingga akhirnya petualang yang masuk ke sana mati dalam keadaan tertidur. Ekornya yang lain, yaitu tikus, menyebarkan wabah yang mampu membuat orang masuk ke lantai yang mereka kuasai meninggal secara perlahan apabila tidak mempedulikan tikus-tikus yang ada di lantai tersebut. Di lantai lainnya, Rimuru juga memasang jebakan slime yang terdiri atas berbagai macam slime yang bisa memakan dan melelehkan para petualang atau para tentara yang masuk. Tujuan dari lantai ini walaupun bukanlah memberikan sesuatu yang berbahaya kepada para petualang ataupun para tentara yang memasuki wilayah ini, namun cukup untuk membuat mereka sangat kerepotan. Nah, Rimuru juga memikirkan lantai lainnya yang nantinya akan menjadi lantai unik di Tempest. Lantai tersebut tentu saja adalah lantai para undead yang dikuasai oleh Adalman di lantai 51 hingga 60 labirin. Namun kemudian Rimuru menyadari ketika Hinata melatih para tentara paladin gereja suci barat di dalam labirin Tempest, justru Adalman lah yang paling mudah dikalahkan oleh para tentara paladin tersebut. Dari peristiwa ini, Rimuru belajar bahwa kalau melawan tentara paladin saja Adalman kesusahan dikarenakan sihir-sihir suci yang mereka miliki, maka ada kemungkinan kalau pada konfrontasi selanjutnya melawan petualang yang akan memasuki labirin, Adalman bisa dikalahkan dengan metode yang sama. Maka untuk itu, dia pun kemudian menemui Adalman untuk mencari solusi mengenai kelemahannya ini. Rimuru lalu menemukan bahwa Adalman memiliki beberapa kelemahan fatal. Pertama, Adalman ternyata adalah necromancer kelas lesser. Dengan kata lain, dia adalah yang paling lemah di antara para makhluk lainnya yang bisa membangkitkan mayat hidup. Sehingga dia hanya bisa membangkitkan lesser undead yang sangat mudah untuk dikalahkan. Tidak hanya itu, walaupun Adalman sebelumnya adalah salah satu kardinal gereja suci barat yang memiliki banyak sekali pengetahuan mengenai berbagai macam sihir, terutama sihir suci, namun setelah hilangnya kepercayaan Adalman terhadap Luminos dan dia berganti memuja Rimuru sebagai dewanya, maka dia pun kemudian kehilangan hampir seluruh sihir-sihir suci yang dia kuasai. Hal ini bisa dimaklumi mengingat sihir suci digolongkan sebagai sihir roh, di mana penggunanya membuat kontrak atau perjanjian dengan entitas yang mereka anggap lebih tinggi. Dengan hilangnya kepercayaan Adalman terhadap Luminos dan dia menjadikan Rimuru sebagai dewa barunya, maka hilang pula lah seluruh kemampuannya dalam melakukan sihir suci, termasuk sihir disintegration yang dulu pernah dia gunakan untuk melawan Suna. Maka untuk itu, Rimuru kemudian berusaha melakukan sesuatu mengenai kelemahan Adalman ini. Rimuru kemudian mengungkapkan kepada Adalman mengenai skill yang dia peroleh dari Luminous Valentine, yaitu Ultimate Secret of Faith and Grace. Melalui Ultimate Secret of Faith and Grace, Rimuru kemudian menghubungkan antara jiwa dari Rimuru dengan jiwa Adalman, dan melalui koridor jiwa mereka berdua, Adalman pada akhirnya bisa kembali menggunakan sihir suci dan menggunakan Holy Cannon di hadapan Rimuru. Sayangnya, mengingat Adalman ini undead, maka upayanya untuk melakukan sihir suci pada akhirnya juga akan menyakitinya pula.
Pada dasarnya, sihir suci di dunia Tensura memiliki dua prinsip kerja. Yang pertama, memanipulasi spirit partikel atau partikel roh, yang mana metode pertama ini tidak menggunakan elemen apapun. Yang kedua adalah menggunakan elemen suci untuk mengeliminasi elemen sihir. Nah, sihir disintegration yang banyak digunakan oleh orang-orang kuat seperti misalnya Hinata dan Adalman adalah merupakan sihir tipe kedua. Dan inilah sebabnya monster umumnya tidak bisa menggunakannya, dan yang bisa menggunakannya pun kemungkinan akan membunuh dan melukai dirinya sendiri. Maka untuk itu, Rimuru kemudian mengajarkan sebuah sihir suci di mana sihir tersebut berfokus pada metode pertama. Sihir tersebut bernama Holy Magic Holy Ray dan memiliki metode penggunaan yang hampir sama dengan Megiddo namun jauh lebih kuat, sehingga Adalman bisa memakainya sesukanya. Meskipun memiliki prinsip yang sama dengan Megiddo, sihir ini sendiri berfokus pada serangan target tunggal, namun tetap bisa dirilis secara beruntun dan terus-menerus sehingga bisa digunakan seperti senapan mesin di dalam pertarungan. Setelahnya, Rimuru juga memberikan armor dan senjata terkutuk yang sebelumnya dia gunakan untuk main game di dalam labirin bersama dengan Veldora, Milim, dan Ramirez. Kepada teman Adalman yaitu Albert juga, yang dulunya merupakan salah satu pendekar pedang terbaik di tentara Paladin Gereja Suci Barat. Nah, armor dan senjata yang Rimuru berikan kepada Albert memberikan efek menaikkan defense dan serangan dengan menyerap energi kehidupan di sekelilingnya, sehingga Rimuru menganggapnya sebagai produk gagal karena bahkan saat senjatanya terhunus saja, energi hidup secara otomatis akan terserap. Namun mengingat Albert sendiri adalah undead, maka kutukan armor dan pedang tersebut tidak akan mempengaruhi mereka. Dan setelahnya, Rimuru juga memberikan jubah yang berasal dari benang Rimuru sendiri kepada Adalman. Jubah ini sendiri merupakan produk Tempest yang paling bagus saat itu, dan bahkan bangsawan sendiri akan kesusahan untuk mendapatkannya karena harganya yang mencapai 100 keping emas, setara dengan mobil super. Tidak hanya itu, Rimuru juga meminta Ramirez untuk mendekor ulang lantai yang dihuni oleh Adalman dan membuatnya seperti ruang tahta dengan Adalman yang duduk di kursi sebagai rajanya, sehingga dia kelihatan seperti Raja Iblis para undead yang bersemayam dengan tenang di singgasananya. Setelahnya, Adalman juga meminta izin kepada Rimuru untuk membawa hewan peliharaannya, yang tentu saja Rimuru izinkan. Walaupun dia tidak terlalu mengerti perkataan Adalman mengenai siapakah hewan peliharaan ini. Namun tentunya kita tahu siapakah hewan peliharaan yang Adalman maksud. Nah, performa Adalman sebagai penjaga lantai 60 bisa dilihat jelas ketika untuk pertama kalinya mulai ada petualang yang ternyata bisa menembus lantai 50 yang dijaga oleh Gozul dan Mezul yang sebelumnya tidak bisa ditembus. Rimuru yang diberitahu mengenai peristiwa ini langsung menyadari bahwa orang-orang yang berhasil menembus lantai ini kemungkinan adalah mata-mata, sehingga tidak mengherankan kalau mereka ternyata sangat kuat. Mereka pun kemudian berhasil menembus lantai selanjutnya, hingga pada akhirnya menembus lantai yang dikuasai oleh Adalman. 3 orang yang berhasil mengalahkan Gozul dan Mezul di lantai 50 dan kemudian berhasil menapaki lantai 60 yang merupakan lantainya Adalman adalah 3 orang yang memperkenalkan diri mereka sebagai Mark, Zen, dan Sincerely. Dan berkat kemenangan mereka atas Gozul dan Mezul, mereka berhasil mendapatkan kapak dengan atribut elemen suci sebagai drop item dari kedua bos lantai 50 tersebut. Melalui kamera CCTV yang Rimuru pasang di dalam labirin, Rimuru bisa melihat kalau ketiga orang tersebut sangatlah luar biasa dan kemungkinan memiliki unique skill masing-masing. Ditambah dengan drop item Minotaur Tomahawk yang mereka punya, mereka mampu mengalahkan para undead dengan sangat mudah. Hal ini tentu saja membuat Rimuru sangat ragu Adalman akan bisa mengalahkan mereka. Namun dengan senyum di wajahnya, Adalman sang Immortal King memiliki ekspektasi yang berbeda dengan Rimuru. Dengan dikawal oleh Albert yang merupakan pengikutnya semenjak mereka masih hidup, dia duduk di atas singgasananya sambil menunggu penantang yang sebentar lagi memasuki wilayah kekuasaannya. Dan Adalman juga Albert beserta naga zombie yang Adalman bawa pada akhirnya berhasil mengalahkan mereka bertiga. Dan dari sini Rimuru menyadari kalau berkat item yang Rimuru berikan dan konsentrasi magic kill yang tinggi di tempat tersebut, Adalman dan Albert berevolusi. Albert berevolusi menjadi Necromancer Paladin, sedangkan Adalman berevolusi menjadi Necromancer King. Rimuru memperkirakan kalau mereka berdua sekarang ini setara dengan Greater Demon General kelas atas atau iblis yang kita kenal dengan sebutan Archdemon di tingkat paling tinggi. Jalan pertempurannya sendiri hampir berat sebelah.
Adalman sendiri kurang begitu aktif dan hanya sesekali mengeluarkan mantra sihir. Dan di sampingnya ada hewan peliharaannya sang naga zombie yang mengawal dirinya. Yang paling aktif dalam pertarungan adalah Albert yang kita tahu merupakan ahli berpedang. Dan di sini dia berperan sebagai umpan, sementara Adalman merapalkan mantra. Rimuru yang menyangka kalau mereka tidak akan mampu melawan dikarenakan kapak Minotaurus yang memiliki elemen suci, justru dikejutkan ketika ternyata pedang milik Albert mampu membuat mereka kerepotan, bahkan sebelum kapaknya digunakan. Sebelum Mark bisa menggunakannya, Albert sudah memenggal kepala Mark terlebih dahulu. Zen yang terkejut melihat Mark langsung dikalahkan begitu saja, panik dan merapalkan sihir suci Holy Cannon yang ditargetkan kepada Albert. Nah, di sini peran Adalman dimulai. Sebelum Holy Cannon berhasil dilancarkan, dia melakukan salah satu skillnya yaitu Holy Reversal dan membuat Albert berubah atribut dari yang asalnya atribut sihir menjadi atribut holy dan suci. Dan ini pada akhirnya membuat sihir Holy Cannon tersebut tidak mempan pada Albert yang seharusnya bisa dibunuh karena atribut nekromansinya. Pada akhirnya hanya tinggal menunggu waktu, Zen dan Shinji berhasil mereka kalahkan. Peristiwa ini tentu saja hanya bisa membuat Rimuru melotot dan terkaget-kaget karena mereka telah melakukan sesuatu di luar dugaan Rimuru. Melalui analisis Raphael, ternyata bisa disimpulkan kalau baik itu Adalman dan Albert telah memasuki kelas spesial A. Dan apabila mereka muncul bersamaan, mereka bisa saja menghancurkan negara kecil kalau mereka mau. Hal ini tentu saja membuat Rimuru mesti memperbaharui penilaiannya atas Adalman. Rimuru pun kemudian berbicara dengan Adalman dan ternyata Adalman berhasil mendapatkan skill ini dari Luminous Valentine yang menghadiahkan kemampuan ini kepada Adalman sebagai bentuk penebusannya atas apa yang terjadi pada Adalman dulu. Skill yang Luminous berikan pada Adalman ini memiliki nama Mystical Ritual The Reversal of Night and Day, atau kalau diterjemahkan berarti ritual mistis pembalik siang dan malam. Dengan bantuan Beretta yang memiliki kemampuan Heavenly Evil Ghost yang kemungkinan merupakan salah satu subset unik skill milik Beretta yaitu Reverser. Dengan bantuan Beretta inilah Adalman berhasil memperoleh Holy Reversal dan mampu mengubah atribut bawahannya sesukanya. Setelah mendengar hal ini dan menyimpulkan hasil evaluasi baru dari kerja Adalman, Rimuru menyadari kalau dia sangat kuat. Dia pun kemudian menukarkan wilayah Adalman yang berada di lantai 51 hingga 60 dengan Magic Puppet Zone atau zona boneka di lantai 61 hingga 70. Karena Rimuru menyimpulkan bahwa Adalman jauh lebih kuat dari Floor Guardian Colossus yang menjadi bos dan penjaga lantai 70. Pada dasarnya terdapat juga kasus lain mengenai combo Adalman, Albert dan juga naga zombie yang terjadi di Labirin Tempest. Lebih tepatnya terjadi saat terjadi invasi kekaisaran timur nanti. Tapi Wong Anime gak akan bahas di video ini. Jadi tunggu hingga Wong Anime bahas, oke?